Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita belajar pelajaran yang terkait dengan tauhid, terkait dengan keyakinan serta amalan, dengan membaca kitab salah satu usul karya Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan 4 perkara dasar yang wajib kita pelajari, kita ketahui, dan kita amalkan. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari 3 perkara: berilmu, beramal, kemudian berdakwah. Di malam hari ini kita lanjutkan yang keempat dari yang dikatakan oleh beliau di sini rahimahullah. Kata beliau, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adha fihi. Yang keempat yang wajib kita ketahui adalah setelah kita berilmu, kemudian kita beramal dan kita berdakwah semampu kita, adalah as-sabru 'alal adha fihi. Bersabar terhadap gangguan yang ada padanya. Bersabar dalam belajar. Bersabar dalam beramal, mengamalkan yang kita pelajari. Dan bersabar dalam mengajak orang lain terhadap yang kita sudah pelajari. Apa artinya bersabar? Kata para ulama, bersabar artinya hafsun nafs ala ta'atillah wa hafsuha an ma'asiyatillah wa hafsuha anit tasakhut min aqdarillahil mu'limah. Sabar itu menahan diri, menyabarkan diri kita di atas ketaatan kepada Allah, menahan diri dari bermaksiat kepada Allah, dan menahan diri dari berkeluh kesah terhadap takdir yang menyakitkan. Tentunya kita sadari bersama, namanya belajar itu kalau tidak ada kesabaran, tidak mungkin kita bisa belajar. Tidak bisa kita hadir di sebuah majelis kalau tidak ada kesabaran dari kita semua. Kita sabar melawan diri kita yang selalu mengajak kita kepada kemalasan, selalu mengajak diri kita kepada hal-hal yang tidak baik, karena jiwa kita itu begitu. Allah berfirman di surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa kita ini, yang ada dalam diri kita ini, selalu mengajak kita kepada keburukan. Selalu. Kalau kita mau ta'lim, selalu diajak, enggak usah ta'lim. Banyak yang harus kamu urus, banyak yang harus kamu tunaikan. Iya. Pokoknya banyak alasan yang dia akan berikan. Ini jiwa kita ini. Maka kalau kita tidak ada kesabaran untuk melawannya, menahan diri kita dalam hal itu,
maka kita akan jatuh dalam jalur belajar. Ditambah lagi ada syaitan. Dia membantu jiwa kita ini. Karena syaitan sadar ya, bahwa kalau kita belajar, kita pasti akan mengalahkannya. Makanya syaitan itu sangat bergembira kalau seorang yang punya ilmu itu meninggal. Tapi kalau seorang yang tidak punya ilmu meninggal, tidak ada kegembiraan baginya. Makanya meninggalnya 1000 ahli ibadah itu ringan. Itu ringan dibandingkan meninggalnya seorang yang punya ilmu. Daripada meninggalnya seorang yang punya ilmu. Iya, jadi syaitan akan berusaha untuk mendukung jiwa kita ini di dalam. Iya, ini musuh dari dalam didukung oleh musuh dari luar. Iya, karena syaitan adalah musuh juga kita. Dia dukung jiwa kita. Karena dia mengalir dalam badan kita juga seperti mengalirnya darah. Dia berserikat dengan kita dalam setiap masalah. Iya, dia berserikat dengan kita dalam banyak masalah. Maka kita butuh sabar dalam belajar. Demikian pula butuh sabar dalam beramal. Namanya beramal, mengamalkan ilmu, itu lebih berat daripada belajar ilmu. Mengamalkan lebih berat lagi. Iya, mengamalkan lebih berat lagi. Makanya kalau tidak ada kesabaran yang muncul dari dalam diri kita, susah kita mau beramal. Tidak bisa kita berdiri sholat kalau tidak ada kesabaran. Tidak bisa kita menahan panas, menahan dingin, menahan kecapean, letih, lelah. Kalau tidak ada kesabaran untuk melakukan ketaatan, untuk beramal. Untuk beramal. Demikian pula berdakwah, apalagi dalam berdakwah. Iya. Para rasul saja dalam jalur dakwah itu bagaimana gangguannya? Bagaimana gangguan? Allah berfirman menghibur nabinya Muhammad SAW, dan ini menghibur kita semua. Wala qad kudzibat rusulun min qabli. Sungguh telah didustakan para rasul sebelum. Kalau ada kita sampaikan kepada orang sesuatu tentang ilmu, kita yakin ini benar. Ini Quran, ini hadis. Tapi ada orang tolak. Tidak perlu kita heran. Jangankan kita, para rasul saja telah didustakan sebelum kamu. Ini Allah katakan. Tapi gimana sikap mereka terhadap pendustaan kaumnya itu? Kata Allah, fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna. Maka mereka pun bersabar di atas apa yang mereka dapati itu berupa pendustaan dari kaumnya. Wa'udu, dan mereka juga diganggu. Bukan lagi hanya sekedar didustakan. Mereka diganggu. Mereka disakiti. Hatta atahum nasruna. Sampai datang kepada mereka pertolongan dari kami. Jadi mereka bersabar sampai datang pertolongan. Karena pertolongan Allah itu pasti datang. Pasti datang. Bahkan kalau kita tidak merasakan pertolongan itu saat kita hidup, kita hilang. Pertolongan itu juga bisa datang setelah kita meninggal. Setelah kita meninggal, orang-orang akan cari. Oh, sudah meninggal si fulan. Oh, pernah dia melakukan ini. Pernah dia suruh saya ini. Itu bentuk pertolongan juga dalam dakwah. Itu dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, ya, rahimahullahu taala. Ya, beliau katakan balin nasru yakunu walau ba'da mauti. Bahkan kadang pertolongan itu juga datang setelah meninggalnya orang yang menyampaikan yang benar itu. Jadi kalau sekarang kita sampaikan orang tolak, nanti orang akan cari setelah kita hilang. Baru dia akan rasakan ternyata si fulan itu baik sekali. Kalau kita punya tetangga, kita sampaikan kepada dia sesuatu yang benar, dia tidak terima.
Nanti kalau dia akan rasakan kalau sudah diganti oleh tetangga yang lebih buruk dari kita. Baru dia nanti akan sadar. Ternyata si fulan dulu baik sekali kepada kita. Kita sudah sakiti, dia tidak pernah menyakiti kita. Itu namanya bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para Rasul, mereka bahkan dikatakan tukang sihir, orang gila, tapi mereka tetap bersabar di jalur dakwah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga kabarkan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikian. Tidaklah datang orang-orang kepada orang-orang sebelum mereka dari Rasul, utusan Allah, kecuali mereka akan bilang, ini tukang sihir, ini orang gila. Ya kan? Ini para Rasul. Kalau kita sekarang paling cobaannya, ini Wahabi, ini orang keras. Kita belum dikatakan tukang sihir, kita tidak dikatakan gila. Para Rasul sudah dikatakan apa? Gila. Tapi mereka gimana? Mereka bersabar. Karena pasti kita punya musuh. Kalau nggak mau punya musuh, ikut saja alurnya orang. Iya. Ada orang melakukan bid'ah, ikut saja bid'ah. Maka kita tidak akan punya musuh. Tapi kapan kita mengajarkan orang yang benar, pasti kita akan punya musuh. Itu mau tidak mau. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kata Allah, kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang mujrim, orang-orang yang tidak taat. Pasti kita punya musuh. Ini nabi, demikian pula pengikut nabi. Itu sudah sunnatullah. Iya. Makanya harus dilawan dengan bersabar. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar berdakwah ke Taif. Iya. Dilempar oleh kaumnya, tidak diterima dakwanya. Berdarah. Beliau mengusap darah yang mengalir di wajahnya dan terluka kepalanya. Apa yang beliau katakan? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Mereka tidak tahu, makanya mereka tolak. Karena orang itu sebenarnya secara fitrah adalah pasti akan menerima agama ini. Pasti akan menerima Quran, pasti akan menerima hadis. Hanya saja kadang sebagian orang ada kesombongan dalam dirinya, ya, atau ada syubhat yang sudah masuk dalam dirinya, atau bisa juga, ya, tentunya hal pokok dan hal utama, dia belum saatnya dapat hidayah dari Allah. Karena kita tidak bisa memberikan hidayah orang yang kita cintai. Iya, teman kita, saudara kita, tidak bisa kita beri hidayah. Karena hidayah itu ada di tangan Allah. Makanya lihat contoh dari Nabi. Belum dilempar, berdarah, belum usap darah, belum bilang Allahumma ighfir li qaumi. Ya Allah, ampuni kaum. Ya, begitu juga harusnya kita lakukan. Kalau kita sampaikan sesuatu orang tolak, Allahumma ighfirlah. Doakan ampunan untuknya dan doakan hidayah untuknya. Kita bersabar atas hal tersebut. Kita bersabar atas hal tersebut. Ini 4 perkara yang harus kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Kita berjihad melawan diri kita dalam hal itu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, jihadu an-nafsi arba'u maratibah. Jihad melawan diri sendiri ini ada 4 tingkat. Karena jihad itu, ya, banyak yang harus kita berjihad melawannya. Berjihad melawan orang kafir, musuh Islam. Berjihad melawan syaitan. Berjihad melawan hawa nafsu, diri kita sendiri.
diri kita sendiri. Berjihad melawan diri kita sendiri ini ada 4 tingkat. Apa itu? Kadbalu ihdaha. Yang pertama, yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqq. Kita berjihad melawan diri kita supaya dia mau belajar petunjuk, mau belajar agama. Diri kita ini selalu mau kita santai. Iya. Selalu mau kita santai-santai. Habis sholat maghrib kita maunya santai-santai di rumah. Kadang kita akan berpikir, wah saya sudah keluar dari jam 8 sampai jam 5. Ada anak, ada istri. Padahal kalau di rumah juga kita main HP. Enggak sama anak, enggak sama istri. Istri main HP, kita main HP. Anak juga dikasih HP. Kalau begitu. Cuma begitulah. Maka kita perlu berjihad melawan diri kita untuk mempelajari petunjuk Allah. Mempelajari al-haq, agama yang benar. Alladzi la falaha laha wala sa'adata fi ma'asyiha wa ma'adiha illa bih, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang mana kata Ibnu Qayyim, tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberuntungan dalam kehidupan dunia ini dan ketika nanti kita kembali bangkit di hari kiamat kecuali dengan belajar agama ini. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang bodoh. Tidak ada. Tidak akan pernah bahagia di dunia ini orang yang bodoh. Tidak pernah. Iya. Karena dia akan hidup seperti hewan ternak. Bahkan dia lebih sesat dari itu. Bahkan dia akan lebih sesat dari hewan. Iya. Dan tentunya tidak akan ada kebahagiaan di akhirat kalau kita tidak pernah belajar. Saya sudah pernah sampaikan hadiah bahwa seorang yang hanya hidup tidak belajar, ketika ditanya nanti tentang agamanya, dia akan bilang, saya hanya mendengar orang, kemudian saya pun melakukannya, mengatakannya. Dia disiksa, disalahkan dalam hal tersebut. Ini yang pertama, yang kita harus lawan diri kita dalam hal itu. Akan yang kedua, ayyujahidaha 'alal amali bihi ba'da ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita harus melawan diri kita, berjihad, melawan diri kita untuk mengamalkan apa yang dia telah tahu. Wahai jiwaku, kamu sudah belajar, latihlah dirimu untuk beramal. Walaupun sedikit, tidak apa-apa. Walaupun sedikit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, habbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang selalu dilakukan walaupun sedikit. Selalu kita lawan diri kita. Selalu kita lawan diri kita untuk melakukan hal itu setelah kita tahu. Itu yang kedua. Yang harus kita berjihad melawan diri kita. As-salisa yang ketiga. Yujahidaha 'ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamu. Kita melawan diri kita untuk berdakwah. Ayo ajak orang. Kamu sudah tahu ini kebaikan. Ajak orang. Karena diri kita kadang muncul bilang, cukup saya saja tahu. Atau kadang muncul ya egois sendiri. Bilang enggak usah kasih tahu orang. Biar media. Iya. Ini muncul, ini hal yang salah. Enggak. Kita harus melawan diri kita. Enggak, ini kebaikan. Siapa tahu saya katakan dia terima. Bertepatan dengan hidayah dari Allah. Dan itu akan lebih baik untuk kita. Karena Nabi SAW bersabda, La'an yahdiyaka, La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau Allah memberikan hidayah seorang saja karena sebab kamu, itu lebih baik daripada onta merah. Lebih baik daripada apa? Onta merah. Seorang saja. Iya. Dia dapat hidayah karena sebab kita. Artinya kita ya dapat kebaikan. Kemudian kita ajak teman kita, ayo kita ke sana. Iya. Di sana bagus, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Bahkan kita tidak bilang ada taklim bagus. Atau ada ustadz bagus di sana. Enggak. Di sana bagus, ada jual-jual,
di luar ada bakso. Masa dia mau di bakso terus tidak masuk ke dalam? Pasti dia malu nanti. Yang penting sudah datang. Enak sekali bakso tusuknya sana. Iya, kita kasih tahu begitu, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Akhirnya dia datang. Dia datang, dengar ceramah, penasaran dia. Kayaknya seru-seru pembahasan dia. Kan orang kadang enggak sengaja. Tapi kita jadi sebab. Kita jadi sebab. Dia dapat kebaikan. Itu lebih baik daripada onta merah. Harta yang paling berharga. Ini riwayat Bukhari Muslim. Ditambah lagi, kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang itu tanpa mengurangi pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. La yanqutu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa mengajak kepada petunjuk, maka adalah untuk dia pahala seperti pahala yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit. Jadi kalau kita ajak orang lain, iya, kita jadi sebab orang lain melakukan sesuatu, maka kita akan mendapatkan pahalanya yang dilakukan oleh orang itu tanpa mengurangi pahalanya. Tidak ada yang kita kurangi. Iya, jadi kalau ada 2, 3, 4, berapa yang kita punya? Kita tidur-tidur di kasur kita dapat pahala kan orang itu melakukan kebaikan. Ini kata Nabi SAW. Dan ini harus kita bersemangat di atasnya. Orang sesat saja bersemangat mengajak orang lain kepada kesesatan. Iya kan? Banyak sekali di sana orang bilang semangat sekali. Dia semangat sekali untuk mengajak orang lain di atas kesesatannya. Padahal dia akan dapat dosa. Kata Nabi SAW, "Wa man da'a ila dhalal, kana lahu minal itsmi mithlu athami man tabi'ah. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada kesesatan, baginya dosa seperti dosa yang melakukannya, tidak mengurangi dosa mereka sedikit. Orang saja dia sesat, semangat mengajak orang lain. Kenapa kita tahu diri kita benar, terus kita tidak bersemangat? Kita merasa rendah, kita merasa hina atau merasa tidak enak. Di sana ada orang sesat, tidak ada tidak enaknya. Orang sedang merokok, dia bilang, "Ayo kita pergi sholat ke masjid dulu." Dengar-dengar bayan sedikit. Padahal bayannya apa? Hadis palsu. Tapi semangat dia. Dia tinggalkan istrinya 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Berapa lagi dia tinggalkan? Setahun. Pengalaman berapa? Baik. Iya kan? Semangat dia, istrinya juga rela. Istri kita kadang pergi taklim dan rela dia, padahal ini kita benar. Kenapa kita? Jihadun nafs. Jiwanya butuh dijihad. Kurang berjihad dalam mendakwakan yang dia tahu. Mendakwakan yang dia tahu. Orang sesat semangat berjihad melawan dirinya. Iya, melawan dirinya. Mereka yakin sekali di atas hal itu. Kita kenapa tidak yakin? Kan begitu. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Harus kita yang ketiga ini. Ya, kita naik. Mujahidah ala da'wah ilaih. Kita harus berjihad melawan diri kita di atas dakwah. Mendakwakan ilmu. Wa ta'limihi. Dan mengajarkannya. Man la ya'lamuhu kepada orang yang tidak tahu. Kita sampaikan kepada orang yang tidak tahu. Kemudian yang keempat. Ar-Rabi'ah, tingkat terakhir. Dalam tingkatan melawan diri sendiri ini adalah yujahidaha ala sabri masyaqid da'wati ilallahi wa adal khalqi. Harus kita melawan diri kita ini untuk bersabar di atas hal-hal yang berat di dalam berdakwah, mengajak orang lain kepada jalan Allah. Dan harus kita melawan diri kita untuk bersabar menghadapi gangguannya orang, karena kita akan diganggu pasti. Ya kan? Jangan kita berdakwah, beramal saja. Sering saya bilang, kita baru naik sedikit celana kita akan diganggu oleh orang. Walaupun sekarang, Masya Allah, sekarang kita ini orang, biar orang yang tidak belajar, celananya juga di atas mata kaki. Kalau sekarang. Jadi kita tidak merasakan cobaan dalam hal itu. Iya enggak?
Ini sekarang sudah gaya. Sudah gaya. Tapi ya, bedanya kita dengan mereka adalah kita dapat pahala. Mereka tidak dapat pahala. Karena mereka cuma gaya, kalau kita sunnah. Kita adalah sunnah. Maka kita harus bersabar di atas itu. Wa yatahammalu dzalika kullahu lillah. Dan mereka menanggung semua itu karena Allah. Kita bersabar dalam belajar, menanggung semua hal yang memberatkan kita karena Allah. Kita bersabar dalam beramal, menanggung semua hal yang memberatkan kita karena Allah. Kita bersabar dalam berdakwah, menanggung semua hal itu karena Allah. Itu akan mendatangkan hasil. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza stakmala hadhil maratib al-arba'u sara minar rabbaniyin. Kalau sempurna 4 tadi itu, maka kita akan menjadi rabbani, pendidik yang baik, karena kita mendidik diri kita dan mendidik orang lain. Kita akan menjadi pendidik yang baik. Paling sedikitnya kita mendidik jiwa kita ini kepada kebaikan. Kepada apa? Kebaikan. Makanya sekali lagi 4 yang beliau sebutkan ini adalah 4 yang sangat bagus. Kemudian beliau berkata, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari 4 perkara tadi itu, bahwa kita harus berilmu, kita harus beramal dengan ilmu, kita harus berdakwah di atas ilmu, dan kita harus bersabar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ini surat kita semua sudah hafal. Tapi inilah dalil pentingnya 4 perkara itu. Kata Allah demi masa, Allah bersumpah menunjukkan pentingnya perkara ini dalam kehidupan kita dunia akhirat. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu seluruhnya berada dalam kerugian. Semuanya termasuk kita berada dalam kerugian. Iya. Bahkan dalam hadits Nabi berada dalam laknat. Karena kata Nabi, ad-dunya mal'unun. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha. Dunia ini dilaknat dan dilaknat isinya. Ya kita semua. Illa kecuali, kata Nabi. Juga sama yang dikecualikan dengan hadis ini. Dengan ayat ini. Illa kecuali, kata Allah. Alladzina amanu, 1. Yang gak akan merugi, yang gak akan dilaknat di dunia ini adalah yang beriman. Yang beriman. Wa amilus sholihat, beramal. Wa tawasaw bil haqq, saling menasihatkan dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. 4. Inilah golongan yang tidak akan merugi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Allahu azza wa jalla aqsama fi hadhihi surati bil asri ala anna kulla insanin fahuwa fi khaybatin wa khusrin mahma kathura malu wa waladu wa azuma qadruhu wa syarafuhu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat ini demi masa bahwa setiap orang itu berada dalam kerugian. Mahma kathura maluhu, bagaimanapun banyaknya hartanya, dia merugi. Wa waladu, bagaimanapun banyaknya anaknya. Wa azuma qadruhu wa syarafuhu, dan agung kedudukannya di tengah masyarakat. Semuanya merugi, illa kecuali man jama'a hadil awsafal arba'ata, kecuali yang mengumpulkan 4 sifat tadi. Jadi orang bagaimanapun kedudukannya di tengah masyarakat mulia, ya, dia sudah andi, karai, pokoknya puan, semua sudah ada di dia. Iya, LCMA, prof, pokoknya mulia sekali kedudukannya. Banyak hartanya, banyak anaknya. Tapi tidak ada padanya 4 sifat ini.
maka dia merugi. Kata beliau, kecuali yang bersifat dengan 4 sifat ini. Ahaduha, yang pertama, al-iman. Dia memiliki sifat, dia seorang yang beriman. Wa yashmalu kullu ma yaqrubu ilallah. Dan iman itu kalau bilang, dia punya sifat iman. Ini mencakup semua yang mendekatkannya kepada Allah. Min i'tiqadin sahihin wa ilmin nafi'in. Berupa keyakinan yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Itu namanya iman. Mencakup di dalamnya keyakinan dan ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama yang tidak merugi. Yang kedua, al-amal soleh. Dia adalah orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Kata Syekh, wahwa kullu qawlin aw fi'lin yuqarribu ilallahi ta'ala. Dia adalah semua ucapan atau perbuatan yang mendekatkan seorang itu kepada Allah. Bi an yakuna fa'iluhu lillahi mukhlisa wa li Muhammadin muttabi'a. Yaitu pelakunya itu, ciri-ciri amal soleh, pelakunya itu berucap atau berbuat ikhlas hanya kepada Allah dan mengikuti Muhammad. Ini yang kedua, yang tidak merugi, yang beramal soleh. At-talith, yang ketiga, at-tawasi bil haqq. Dia masuk dalam golongan selalu mengajak kepada kebenaran. Ya, wa huwa at-tawasi ala fi'lil khair. Dia saling mengajak untuk melakukan kebaikan, wal hafi alaih, dan mendorong orang lain untuk melakukannya. Kadang-kadang sebagian orang susah melakukan kebaikan itu, tapi dia ajak orang, dia dorong orang lain, kamu lakukan ini, itu tidak tercela. Iya, wat targhib fi, dan membuat orang suka kebaikan. Itu namanya at-tawasi alal ar-rabi, yang keempat, dan ini yang terakhir, ya, yang selamat dari golongan manusia, tawasi bis sabri. Orang yang selalu berwasiat untuk bersabar. Dilihat temannya sudah mulai malas, sabar. Iya, untuk melakukannya. Sabar. Dengan cara gimana ini? Kata Syekh, bi an yusi ba'duhum ba'du bis sabri. Dengan cara sebagian mereka berwasiat kepada temannya untuk bersabar. Fi'li awamirillah, untuk melakukan perintah-perintah Allah. Dan temannya mulai malas dalam melakukan perintah, dia nasihatkan sabar dalam mengerjakannya. Wa tarki maharimillah, dan juga dia saling menasihati untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia lihat temannya melanggar, kamu harus tinggalkan ini dan kamu harus bersabar untuk meninggalkannya. Kemudian juga yang terakhir kata beliau, bersabar dalam wa tahammuli aqdarillah, menanggung dan menahan serta menjalankan takdirnya Allah. Baik atau buruk kita jalankan. Maka kata ya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Karena kandungannya tadi yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin juga. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam mazhab Syafi'i, ya, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Idris. Beliau berkata, kalau Allah tidak menurunkan hujjah, ya, kepada makhluknya kecuali surat ini, maka itu akan cukup. Kalau kita tidak memiliki 113 surat yang lain selain surat ini, kan 114 surat di Quran. Dengan Al-Asri 114. Kalau kita hanya memiliki ini saja, surat Al-Asri saja, tidak ada yang lain, maka itu cukup untuk kita. Karena kalau kita orang beramal soleh, beriman, berilmu, beriman, beramal soleh, kemudian kita berdakwah, bersabar, maka kita cukup untuk membuat kita bahagia. Bagaimana lagi kalau di sana masih banyak lagi surat yang lain yang harus kita pelajari.
yang harus kita pelajari. Dan kita tutup dengan ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullah menunjukkan pentingnya berilmu sebelum beramal. Qala Al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Karena berucap tanpa ilmu, demikian pula beramal tanpa ilmu, tidak akan ada nilainya. Tidak ada nilainya. Iya. Karena kita beramal di atas kebodohan. Hanya kecapean. Hanya letih yang kita dapat kalau kita beramal dan tidak didasari oleh ilmu. Apa dalilnya? Kata beliau, dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, ilmuilah dulu. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi diperintahkan dulu berilmu. Wastaghfir li dzambik, setelah itu minta ampun untuk dosamu, yaitu setelahnya beramal. Berilmu dulu baru beristighfar. Baru beristighfar. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah memulai dengan perintah berilmu sebelum berucap dan beramal. Sebelum berucap dan beramal. Ini menunjukkan tentunya pentingnya ilmu. Nah, ini alhamdulillah selesai pendahuluan yang pertama, dan pekan depan kita sudah masuk di pendahuluan yang kedua. Wallahu a'lam. Kita baca pertanyaan di sini. Bagaimana cara meyakinkan orang tua tentang benarnya pemahaman manhaj salaf? Iya. Kita yang tahu bagaimana karakter dan sifat orang tua kita itu, ya, yang jelas, ya, kita menempuh jalur hikmah, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait dengan cara mengajak orang, ya, kepada kebaikan, kebaikan. Kata Allah, ud'u ila rabbika ila sabili rabbika bil hikmah. Ajalah orang kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, cara yang bijaksana. Cara yang bijaksana. Iya, kita tempatkan sesuatu itu pada tempat. Kalau orang tua kita sadar, kita tahu di sini dia susah menerima kalau dikasih tahu. Jangan, kita mundur dulu. Tapi pada saat yang tepat kita maju, kita kasih tahu. Itu namanya hikmah. Wat usyai'a fi mawdi'ihi. Kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu kata Allah. Setelah itu, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang mendalam. Iya, kita mengajaknya karena nasihat, bukan menggurui. Mau menasehatinya saja dengan nasihat yang mendalam. Kemudian itu tahap kedua. Tahap ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang perlu, debati mereka dengan baik. Debati mereka dengan baik. Kalau memang harus mendebat, maka debati dengan akhlak yang bagus. Ya, tidak disertai dengan marah-marah. Ucapkan kepadanya ucapan yang lembut. Bapak kita tentunya tidak sejahat Fir'aun, pastinya. Tidak sejahat Fir'aun. Bersamaan dengan itu Allah katakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, qula lahu qawlan layyina. Katakan kepada Fir'aun itu ucapan yang lembut. Ini dibilang tadi. Ini tahap yang kita lakukan, insya Allah, ya, mudah diterima kalau kita melakukan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian berikutnya, saya pernah mendapatkan hadiah dari teman kerja berupa uang dengan alasan saya berduka ditinggal orang tua atau ayah. Apakah hadiah itu milik saya atau ibu tiri saya? Berarti ayah kita ada ibu tiri kita. Iya. Terus, baik, sampai situ masih ada lanjutan sebentar. Iya, hadiahnya kalau dikasih kita untuk kita. Iya, kalau hadiah itu dia kasih kita untuk kita. Kecuali dia kasih ayah kita, diamanahkan untuk ayah kita, maka itu jadi warisan.
maka itu adalah warisan. Ada hak dari ibu tiri kita dan juga ada haknya kita. Dan kalau dia kasih kita, maka punya kita. Bagaimana hukumnya jika ada orang sholat tidak tepat waktu? Misalnya sholat maghrib di jam 7 malam, tapi berjamaah. Alasannya jam 7 malam, alasan jam 7 malam karena dalam jam kerja atau sibuk. Tidak boleh. Sesibuk apapun kita, tidak boleh mengakhirkan sholat pada waktunya dan dari waktunya. Kita berdosa dalam ya. Yang dimaafkan itu kalau kita ketiduran, itu yang dimaafkan. Atau kalau kita lupa, atau kita pingsan, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Adapun karena sibuk, jam kerja, ya, itu tidak dibolehkan hal tersebut. Hendaklah semuanya tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan hamba yang Rabbani? Hamba yang Rabbani tadi kita sudah sampaikan. Hamba yang mendidik dirinya dari ilmu kecil kemudian sampai ilmu besar. Amalan kecil sampai amalan besar. Apa yang dimaksud dengan goful baso? Goful baso. Enggak tahu apa itu goful baso. Oh, godul basor, bukan godu, godu. Godul basor menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram dipandang. Di sini ada pertanyaan juga, kami sedang belajar kitab Durusul Lughah. Pertanyaan saya, apakah penulisnya masih hidup atau telah meninggal? Enggak tahu. Durusul Lughah Syekh Ibrahim ya? Sudah meninggal baru-baru atau belum? Iya. Wallahualam, saya tidak yakin hal tersebut. Di sekolah kami masih mengadakan maulid. Dan kami diminta menjadi panitia. Bagaimana sikap kami sebagai siswa yang tahu bahwa itu adalah bid'ah? Iya. Kasih tahu kepala sekolahnya. Iya. Bid'ah itu, Pak. Kita sampaikan kepadanya. Masuk di ruangannya, minta izin dengan sopan. Tidak ada tuntunan Nabi untuk itu. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, iya. Tidak perlu kita paksakan. Kita jalur kedua, menghindar. Kita menghindar. Kita jangan jadi panitia. Kalau kita disuruh, bilang saja, yang lain saja, Pak. Yang lain saja. Kita menghindar. Iya, kita menghindar dari hal tersebut. Nanti kalau tidak bisa menghindar sama sekali, dan kita kalau tidak ikut, maka nanti tidak lulus dari sekolah itu, maka ikut saja dengan hati yang mengingkari. Pada surat An-Nisa 148, apakah itu membolehkan menceritakan kezaliman orang yang telah mendolimi kita kepada orang lain? Apakah itu untuk memperingatkan manusia atau karena sakit hati? Surat An-Nisa ayat 148. Iya. Kita lihat dulu 148. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an aliman. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan ya dengan terang-terangan kecuali orang yang dianiaya. Ya, kecuali orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu ayat yang dimaksudkan. Maksudnya kecuali orang dizalimi, maka boleh dia menceritakan ya yang berbuat zalim kepadanya di hadapan hakim. Di hadapan hakim. Dia sedang dihakimi. Maka boleh dia bilang dia telah menzalimi saya, diceritakan semuanya di hadapan hakim. Di hadapan hakim. Atau di mufti. Dia mau meminta ya fatwa pandangan terkait dengan perbuatan itu yang dilakukan kepadanya. Itu dibolehkan. Itu
bolehkan dia ceritakan hal tersebut. Kalau tidak ada itu maka tidak boleh. Jika nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diperintahkan untuk bersolawat. Apakah jika hanya Nabi tanpa Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperintahkan untuk bersolawat? Jika tidak bersolawat maka akan terkena doa kecelakaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, masuk dalam hal tersebut. Iya, masuk dalam hal tersebut. Apakah namanya atau bilang Nabi atau Nabi? Maka sunnah kita dianjurkan untuk bersalawat. Iya, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan. Sini ada pertanyaan. Tolong beri saya nasihat indah, Masya Allah, tentang kesabaran dalam menjalani rumah tangga. Jazakumullah khairan. Iya, kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, man tazawwaja pada raqibal bahr. Siapa yang menikah, maka dia sudah mengarungi lautan. Dia akan menaik kapal. Rumah tangga yang dia adalah pemimpinnya, nahkodanya. Maka terkait dengan istrinya, kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dila'in. Nasihatkan istri kalian itu dengan baik, karena mereka dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Indah hatta tukimuhu kasarta. Kalau kamu langsung ingin meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Iya, tapi kalau antum tinggalkan juga, kata Nabi, wa in taraktahu lam yazali ya'waj. Kalau kamu tinggalkan juga akan terus bengkok. Maka istausu bin nisa'i khaira. Nasihati perempuan itu dengan lembut. Dengan lembut. Terus kata Nabi SAW, kalau ada hal yang kita tidak suka, jangan dibenci. Jangan dibenci. Kalau ada dari istri itu kita tidak suka, maka jangan dibenci. Kata Nabi, la yafruqu mu'min mu'minah. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka, maka ada hal lain yang dia suka darinya. Ada akhlaknya tidak bagus, satu akhlaknya, dua akhlaknya, tapi ada hal lain yang bagus dari istrinya itu. Jadi jangan dibenci. Karena kalau tidak, kalau kita benci, maka akan tenggelam kapal kita nanti. Karena akan bocor dan masuk air. Sehingga tenggelam, kita tenggelam, istri kita juga tenggelam. Kadang kita tidak bisa bangkit kembali. Karena banyak orang seperti itu dilihat. Ya, dia tenggelam, istrinya juga tenggelam. Sampai saat ini dia bilang, saya tidak mau menikah. Iya, ada juga teman saya, dia lagi bahagia dengan istrinya. Oh, dia tiba-tiba dia nikah yang kedua. Akhirnya tenggelam perahunya. Tidak bisa dia seimbangkan. Dua-duanya hilang. Sampai sekarang dia bilang, walau alam, sekarang saya belum dengar kabarnya. Apakah sudah menikah atau tidak. Tapi kayaknya belum, tidak menikah. Karena dia bilang sama saya tidak mau lagi menikah kecuali di pelaminan langsung dua perempuan. Ya bodoh. Siapa yang bisa begitu? Dua perempuan langsung di satu pelaminan. Itu saja menikahmu beda pelaminan. Kamu tidak bisa pertahankan. Ini namanya berhayat. Berhayat. Itu namanya sudah putus asa. Makanya hati-hati. Kalau kamu menikah, maka kamu naik perahu. Perahumu jaga baik-baik. Kalau tidak, kamu akan tenggelam. Iya. Istri pasti ada kekurangan. Karena dia bengkok. Demikian pula istri harus sadar. Suami itu pasti ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Kalau ada akhlaknya yang tidak baik, jangan dibenci. Sebaliknya, jangan dibenci. Ada hal baik dari dia. Iya, akhlaknya memang tidak baik, tapi banyak hal baik yang lain. Iya, dari dia. Itu diantara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan pertanyaan ini butuh satu daurah. Iya, satu buku ini. Alhamdulillah. Iya, itu sebagian hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya,
Kan Ustaz, bagaimana baiknya menegur orang yang ribut pada saat taklim? Iya, bagaimana baiknya? Kita yang tahu itu ya. Iya, gimana? Iya, di situ. Dan siapa yang ribut? Siapa yang ribut? Karena kita harus lihat. Ya, Nabi SAW, ada perkataan tidak sahih dari Nabi SAW, tapi ini perkataan dari sahabat Nabi, anzilin nas manazilah. Dudukan orang itu pada kedudukannya. Artinya, kamu tegur orang sesuai dengan kedudukan orang itu. Kalau kita melihat bahwa orang itu tidak bisa ditegur kalau di hadapan umum, boleh nanti kita baru tegur. Iya, boleh nanti kita berduaan atau kita sampaikan. Kadang kita lihat kalau kita sampaikan orang itu enggak mau dengar, enggak mau terima. Boleh kita pakai orang lain yang bisa dia dengar, yang bisa dia dengar. Maka hal itu kalau selain pengurus masjid, selain pengurus taklim. Adapun yang pengurus masjid, dia bebas, bisa dia bicara di mic. Iya, bisa dia bicara di mic. Tolong, iya, kalau taklim jangan mengganggu yang lain. Jangan mengganggu yang lain. Kita nasihati seperti itu. Iya, bagi pengurus masjid dia punya kekuasaan dalam hal itu. Apakah orang tua berdosa jika membiarkan anaknya ribut dalam masjid, baik itu pada saat sholat maupun pada saat taklim? Iya, kalau dia sudah jaga anaknya, tidak berdosa. Dia sudah nasihati anaknya jangan ribut, nah. Kalau di majelis ilmu. Iya, dia sudah nasihati. Jangan lari-lari, jangan teriak-teriak. Tapi namanya anak-anak. Apalagi sudah ketemu temannya. Iya. Setelah itu dia tetap ribut. Anak, bapak, ibunya tidak berdosa. Dan tidak perlu kita bilang, jangan kau bawa anakmu nanti pekan depan. Tidak perlu begitu. Karena anak juga butuh dididik untuk pergi ke majelis taklim dari kecil. Para salaf, orang-orang terdahulu membawa anaknya di majelis hadis. Di majelis hadis. Rasulullah bahkan sholat menggendong cucunya. Menggendong cucunya. Di sholat berjamaah menggendong cucunya. Tidak masalah hal tersebut. Tidak masalah hal tersebut. Untuk melatih dan mendidik mereka. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, saya kadang di sini, Ustaz, dalam pekerjaan saya kadang ada kegiatan dinas keluar kota dengan menempuh perjalanan di atas 80 km. Saya merasa tidak diberatkan untuk sholat berjamaah. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah dianjurkan harus menjamak sholat saya atau sholat berjamaah? Jadi penanya ini mungkin dia meyakini jamak itu dalam safar karena memberatkan. Bukan. Jamak dalam safar bukan karena memberatkan kita, tapi karena safar. Bukan karena memberatkan. Jadi memberatkan ataupun tidak memberatkan safar kita, maka disyariatkan jamak. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya telah menemani Nabi SAW dalam semua safar. Saya telah menemani Abu Bakar, saya telah menemani Umar, saya telah menemani Utsman. Ini orang terbaik. Mereka tidak pernah sholat lengkap ya di saat safar. Dan tidak pernah Jumat di saat safar. Bahkan Nabi saat ke Makkah. Saat ke Makkah belum tidak pernah sholat sempurna kecuali setelah kembali ke Madinah, ke kampung halaman. Jadi ini bukan karena memberatkan atau tidak memberatkan. Tapi ilah sebab jamak qasar dalam safar karena kita safar. Itu sebabnya. Bukan karena memberatkan, tapi karena kita apa? Safar. Itu yang harus kita pahami. Maka Allah suka kalau kita ambil keringanan itu. Allah suka kalau kita ambil keringanan itu. Kemudian terakhir, bagaimana hukum menyediakan fasilitas dakwah tasawuf? Soalnya saya sebagai pengurus masjid, tapi niat saya sudah memasukkan dakwah sunnah di masjid. Niat saya sudah memasukkan dakwah sunnah di masjid itu. Kalau itu adalah masjid kita yang punya, tidak boleh kita siapkan. Tidak boleh kita siapkan untuk perkara-perkara yang
tidak sesuai dengan syariat. Kalau kita yang punya masjid, tapi kalau kita hanya pengurus, iya, tugas kita hanya menasihat, bukan memaksakan kehendak. Karena yang bisa memaksakan mereka itu adalah pemerintah, orang yang punya kuasa, orang yang punya apa? Kuasa. Itu yang dipahami, wallahu alam. Iya, Nabi saja. Dan apalagi kalau kita melihat akan ada mudarat, akan ada mudarat. Nabi saja, beliau adalah penguasa sekaligus Nabi dan Rasul Allah saat beliau taklukkan Mekah. Iya, beliau tahu bahwa pintu dari Ka'bah itu adalah tidak dibangun di atas bangunnya Nabi Ibrahim. Tapi kata beliau di Aisyah, kalau seandainya bukan karena kaummu baru masuk Islam, saya akan merubahnya. Dan jadi beliau tahan hal itu, beliau tidak lakukan karena akan membuat apa? Keributan yang lebih besar. Akan membuat keributan yang lebih besar. Maka kita hanya bisa menasihati kalau memang orang tetap mau melakukan itu urusan. Kecuali itu tadi, kita yang punya masjid, kita punya kuasa. Kita punya kuasa. Wallahualam. Alhamdulillah kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.